Tuh. Orang yang pergi haji banyak, tapi yang mabrur sedikit. Gitu. Orang yang kaya banyak, tapi yang bersyukur sedikit. Orang yang susah juga banyak, tapi sabarnya juga sedikit. Ya udah, dikasih kaya bersyukur. Hadza min fadli Rabbi, bagaimana cara bersyukurnya? Tanya ya Nabi Sulaiman, yang paling kaya itu. Pastilah. Kalau dikasih susah, ya udah sabar. Emang maunya kita, kan maunya Allah. Kalau kita maunya mah enak-enak aja, gitu. Makanya Quran kudu diembat semuanya, yang enak kita makan, yang enak juga kita makan. Kalau yang enak-enaknya doang udah kemana-mana. Maunya makan yang enak-enak, maunya ngurusin apa yang enak-enak, pilih-pilih gitu. Gara-gara ayatnya pilih-pilih. Ngurusin pilih-pilih. Nah, apalagi kalau sudah bangun sholat tahajud gitu, babe bangun misalkan tulang bangun nih, biasakan tulang bangun gitu. Sholat malam tuh bininya dibangunin, wah itu luar biasa banget tuh. Bini dibangunin, kata Nabi apa? Sebaik-baiknya laki-laki dan perempuan tuh, yang paling baik ibadahnya itu suami bangun gitu, bangunin istrinya, suruh sholat juga, sholat bareng dan sholat tahajud. Itu luar biasa. Kalau dikatakan oleh Nabi itu adalah orang yang banyak ingat Allahnya. Nah, kalau dibangunin, kira-kira bini kita ngamuk apa kagak? Kalau kagak ngamuk, ikutan wudhu sholat, wah cakep tuh be. Ini jadi cita-citanya tulang nanti nih dari perempuan yang dibangunin malam kagak ngamuk. Ya, ayo sholat, sholat. Nah, bersegeralah dalam salat subuh, wa sholil maghrib ba'da ghiyabi samsi. Dan sholat termasuk sholat malam juga, sholat fajar juga, apa seisinya kita punya, seisinya dunia kita punya. Harus bawa 4 kalau kita sholat deh. Harus bawa 4. Kita bawa ilmu. Yang kedua kita bawa malu. Yang ketiga kita bawa pengagungan kepada Allah. Yang terakhir kita bawa takut. Kita sholat berangkat ke masjid ataupun ke musola, kita harus bawa ilmu, nggak asal berangkat. Contoh kayak Pak Rizwan, kalau kita melihat beliau nih kalau lagi masuk ke masjid selalu doa masuk masjid misalnya. Gitu. Ini mau orang di sholat udah bro, doa masjid. Harus ngajarin pas lagi mau masuk, ini udah di dalam. Nah, ya kan itu kan nunggu momen kumpul, be. Itu. Namanya doa sama Allah maftahli Abu Abaroh nanti. Pakai ilmu jadinya. Pakai ilmu. Ketika jalan ke menuju ke masjid ataupun ke musola, janganlah kita berjalan dengan kesombongan. Mau berangkat ke masjid udah sombong. Bagaimana nanti ibadahnya? Pakai ilmu kita ibadahnya. Udah. Pertama berangkat pakai ilmu. Kalau sudah masuk ke dalam, kita dalam posisi di dalam itu, pakai namanya kita malu artinya kita merendah. Gitu. Malu, merendah. Udah, jangan banyak omong, udah jangan banyak tingkah, udah. Diam aja udah. Malu, kita malu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita ini hamba yang rusak, hamba yang hancur, hamba yang fasik, hamba ini baru saja masuk ke rumahmu ya Allah. Malu gitu. Lalu kalau sudah malu, berikutnya apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat Allahu Akbar, jangan lagi mikirin macam-macam, hanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikirin kemana-mana, jangan mikirin kita mentang-mentang lagi susah, yang kita Allahu Akbar, ya Allah ngelongso, waktu itu sholatnya, doanya pun zikirnya pun ngelongso aja ya Allah. Mana boleh juga kita udah ingat misalkan gitu hilang, ketemu. Iya, ya udah sholat aja. Wasta'inu bisabri wassalat. Udah sholat aja, jangan ketika kita lagi sholat jangan bawa itu masalah kita dalam sholat kita. Ngelongso banget ya Allah. Mau sholat duha kek, pasti udah ada. Mau sholat tahajud kek, mau sholat fardu kek, kan begitu. Sholat aja, jangan bawa masalah kita ke dalam sholat, udah pasrah kan gitu. Kalau sudah pasrah udah serahin, nggak usah dipikirin lagi.
Urusannya kita adalah ikhtiar, gitu. Bagaimana Allah memberikannya jangan dipikirin, bukan kemampuannya kita mikirin bagaimana Allah memberi, jangan. Udah. Haknya Allah itu yang mengatur. Kita hanya berikhtiar dan berusaha, berdoa, bertawakal dan berserah diri kepadanya. Sehingga kalau kita sudah sholat, mau ibadah apapun itu, udah pengagungan isinya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho, kalau sudah ridho mah enak apa aja mah, gampang, ya kan? Ditenangkan salah satunya. Nah, lalu kalau sudah pengagungan itu berikutnya apa? Khauf, rasa takut, keluar dari musola, keluar dari masjid, takut. Bukannya semakin bangga, gue udah sholat nih kan gitu. Ini terus takut, wah gue habis sholat bawa beban yang luar biasa nih, artinya jangan sampai cedera lagi nih. Nah, makanya ketika Nabi itu Isra Mi'raj kan gitu, oleh-olehnya kan sholat. Nah kita sholat kudu punya oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Semakin takut, semakin hati-hati, semakin menjaga apapun yang kita berbuat ataupun kita berkata-katanya. Tuh. Pertama adalah bawa ilmu, yang kedua bawalah malu, yang ketiga adalah bawalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat terakhir ketika selesai pengagungan bawalah rasa takut itu kepada diri kita kemana saja. Kalau udah takut ya enak, kita nggak macam-macam udah. Itu. Mentang-mentang udah sholat, sekata-katanya kan enak. Orang wajhuhu kal qamar, kan nujum, ada wajahnya seperti bintang-bintang. Wajhuhu kal qamar, ada yang wajahnya seperti bulan, ada yang wajahnya seperti matahari. Siapakah mereka? Kan begitu. Yang nujum itu adalah orang yang dia selalu mendengarkan apa? Muazin, azan gitu. Dia ketika ada azan dia berdiri itu berdiri mendengar azan nih, dia berdiri gitu. Sama halnya ketika dulu ada malaikat yang berbuat salah kepada Nabi ketika Isra Mi'raj. Apa salahnya? Ketika Nabi itu ngelintas gitu, malaikat tersebut nggak berdiri, dihukum sama Allah. Dihukum sama Allah tuh itu malaikat dihukum sama Allah cuma gara-gara ada Nabi, dia nggak berdiri. Gimana manusia? Makanya kan dulu pernah nggak buat apa sih berdiri kan gitu. Malaikat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu dijelasin, malaikat malaikat Jibril itu bertemu dengan malaikat siapa lekonya gitu di Jabal Qaf gitu. Sayapnya putus satu. Dia ngadu sama malaikat Jibril, minta syafaat lah. Akhirnya malaikat Jibril ngadu kepada Allah. Dengan sebab apa dia begitu? Gara-gara ketika Nabi itu Isra Mi'raj melintasi, dia nggak berdiri tuh malaikat. Akhirnya dihukum sama Allah seperti itu. Diminta syafaat, hasil ditolonglah sama malaikat Jibril kan, mengadu kepada Allah, akhirnya diampuni. Dengan sebab gara-gara kagak mau berdiri ketika Nabi Muhammad SAW melintas. Itu malaikat. Ini bagaimana kita ibadah yang kita nggak seberapa, cintanya kita nggak seberapa, ngikutin sirohnya Nabi nggak seberapa, pas lagu-laguan kita nggak berdiri pas asrofa kan ya. Yang wajahnya seperti komar, yang wajahnya seperti bulan, itu adalah orang-orang yang dia itu sebelum waktunya masuk sholat dia udah punya wudhu duluan. Nah sebelum azan tuh, sebelum waktu sholat, sebelum azan dia sudah mempersiapkan wudhunya dulu. Nah wudhunya dia sudah punya wudhu, udah mempersiapkan dulu sebelum waktu kumandang azan, sudah sebelum datang itu dia punya wudhu dulu. Nah ketika sudah azan dia udah mantap dah tuh, nggak kayak kita di Albedo nunggu udah berapa rakaat baru kan gitu ya kan, kita perveran kan gitu. Kalau orang yang wajahnya seperti matahari nanti di padang mahsyar gitu, di padang mahsyar ya nanti kan kelihatan orang-orang yang wajahnya seperti nujum, seperti bintang-bintang, dia yang suka berdiri ketika azan berkumandang. Orang-orang yang wajahnya bersinar seperti bulan, dia adalah orang-orang yang punya wudhu sebelum waktunya datang. Orang yang wajahnya bersinar seperti matahari adalah orang-orang yang mendengarkan azan di saat dia berada di dalam masjid. Dia di dalam masjid itu menyaksikan, mendengarkan suara babe, sirian azan.
Rian Mustafa azan. Babe itu sudah berdiri dalam masjid dengerin azannya. Nah itu wajahnya Babe itu nanti bakalan bersinar seperti matahari. Itu